Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Peristiwa penyembuhan Naaman yang tadi diwartakan dalam bacaan pertama menarik. Apa menariknya? Orang minta kesembuhan itu berbagai macam cara akan ditempuh. Nah, tadi Naaman tadi sudah pengen sembuh dan mau melakukan apa yang sulit. Tetapi sepertinya agar sembuh, dia hanya diminta untuk selulup atau menceburkan diri di sungai. Gratis, tidak bayar. Tetapi untuk melakukan itu pun gengsinya luar biasa. Dipikir Elisa akan mendoakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan melakukan gerakan-gerakan ibadat. Ternyata cepete, wis aduso, dan itu di sungai. Terjadilah itu. Poinnya bukan pada sembuh karena menceburkan diri atau mandi di sungai. Jangan-jangan nanti mereka yang sakit tak melu-melu, aku tak adus neng kali, malah gudiken. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa Naaman ini orang mana? Siapa? Dari segala orang yang sakit, yang disembuhkan cuma Naaman ini. Elisa diutus untuk orang yang bukan hanya dari bangsa Israel, tapi orang lain pun mendapatkan kesembuhan. Dan itu yang diangkat oleh Yesus dalam bacaan Injil. Siapa yang disembuhkan? Dari seluruh orang Israel yang sakit, hanya Naaman. Dan itu bukan orang Israel. Maka tadi Naaman mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba itu." Dari proses penyembuhan itu, lalu memiliki kesimpulan rohani bahwa Allah ada di Israel. Nah, yang diangkat atau yang dikutip oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi mengingatkan kita. Pertanyaannya begini, keselamatan itu untuk siapa? Dan Yesus tadi menegaskan keselamatan itu tidak hanya untuk orang-orang kelompok-kelompok tertentu, tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk segala bangsa, segala kebutuhan, dan siapa saja yang percaya. Dan keselamatan ada dalam Yesus. Oleh karena itu orang-orang tadi mau melempar Yesus, kan disebut dalam Injil. Lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu.
akibat tersinggung dikritik oleh Yesus. Maka dua bacaan hari ini mengingatkan kita terhadap panggilan gereja. Gereja itu untuk siapa? Sebagai komunitas beriman. Gereja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi gereja untuk siapapun yang membutuhkan keselamatan. Sampai pada hal yang paling sederhana, menjadi orang Katolik bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi juga untuk siapapun yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kedamaian. Disitulah kita sebagai orang Katolik menjalankan panggilan itu. Yesus untuk semua. Siapa saja yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Dan kita pun dipanggil untuk semua yang mengharapkan keselamatan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.